Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya adalah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak tahu, tapi karena menunda, meremehkan, dan merasa tidak penting. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, sudah jelas memerintahkan sholat, tapi masih ditunda-tunda. Padahal Allah sudah jelas memerintahkan untuk menutup aurat, tapi masih diabaikan. Padahal Allah sudah jelas memerintahkan untuk jujur, tapi tetap saja berdusta. Allah memerintahkan menjauhi maksiat, tapi tetap saja dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat." Surah Maryam ayat 59. Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Ini bukan sekedar dosa biasa. Ini adalah tanda hati mulai keras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat. Tidak hanya itu, mereka juga mengikuti hawa nafsu. Kita perhatikan, bukan meninggalkan total, tapi kata Allah menyia-nyiakan, menunda, meremehkan. Itu saja sudah jadi penyebab kehancuran. Kenapa orang bisa mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka merasa hidup masih lama, seolah kematian masih jauh, padahal bisa saja datang kapanpun. Kemudian mereka terlalu cinta dengan dunia ini, lebih sibuk urusan dunia daripada ibadah, daripada urusan akhirat. Kemudian hati mereka sudah mulai mati. Karena apa? Sering bermaksiat sampai tidak lagi merasa maksiat itu adalah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Apa kata Allah? Wa atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Surah Muhammad ayat 33. Yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusak amal-amalmu. Renungan untuk kita semua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada manusia, tapi kita tidak malu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kehilangan jabatan, tapi kita tidak takut kehilangan rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kita cepat sekali kalau dipanggil manusia, tapi lambat sekali ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah melihat semuanya. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Suatu ketika, sebuah kisah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang penggembala kambing di suatu padang pasir. Ibnu Umar ingin menguji kejujurannya dan ketakwaan si penggembala kambing ini. Apa katanya? Juallah satu kambingmu kepadaku. Kemudian penggembala itu menjawab, aku hanya seorang budak. Kambing ini milik tuanku. Kemudian Ibnu Umar berkata lagi, katakan saja pada tuanmu bahwa kambingnya dimakan oleh serigala. Mendengar itu, si penggembala kambing terdiam sejenak. Lalu dia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata dengan penuh keyakinan, fa aina Allah? Lalu di mana Allah? Dia sadar walaupun manusia tidak melihatnya, tapi Allah di atas sana Maha melihat. Dia tidak berani mengabaikan perintah Allah hanya demi keuntungan sesaat. Mendengar jawaban itu, hati sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi bergetar. Dia menangis lalu membeli budak tersebut untuk memerdekakannya serta menghadiahkan seluruh kambing itu kepadanya. Kemudian ada seorang salaf berkata, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat. Mereka sangat takut bahkan terhadap dosa kecil, sementara kita hamba Allah, dosa kita sangat besar, sangat banyak, dan itu pun masih kita anggap biasa-biasa saja. Apa solusinya kaum muslimin, kaum muslimat? Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunda untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian kita biasakan taat walaupun sedikit. Kemudian kita selalu mengingat kematian. Dan kemudian kita mencari lingkungan yang baik, yang di dalamnya orang-orang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian apa akibat meninggalkan perintah Allah, mengabaikan perintah Allah? Rasulullah bersabda, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihi muddha'ifu aqamu alaihi al-hadd. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang lemah mencuri, yang bukan siapa-siapa mencuri, mereka menegakkan hukuman di atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahayanya meremehkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, jangan kita tunggu hati kita benar-benar mati baru kita sadar. Jangan kita tunggu musibah baru kita kembali bertaubat. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Mari kita jaga diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tahu perintah Allah tapi justru mengabaikannya. Na'udzubillah min zalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.